Safinatun Najah. Wah, itu yang berbandingannya kitab-kitab zaman sekarang banyak, tapi keikhlasannya yang membuat dia awet bertahan. Maka kata Nabi seperti itu sabdanya, akhlis niataka fa inna aunallahi bihasabi niatik. Ikhlaskan niatmu karena besar dan kecilnya pertolongan Allah Ta'ala tergantung seberapa besar keikhlasan kita. Listrik terang apa kagaknya, ngejepret apa kagak tergantung daya. Masangnya 400 pakai kulkas sama TV ngejepret, emang ikhlasnya dikit, muridnya bercanda kesel aja lantas. Emang ikhlas tetekin 900 pasang AC sama kulkas jepret, iyalah emang ikhlasnya dikit. Ada murid ngambil rokok guru, besok ngambek aja. Kalau jadi kiai salah memang kudu siap dirorodin murid. Iya, murid dateng nih, ya, enggak. Emang dia mah murid santri mah emang punya prinsip, orang salaf mah punya prinsip barang guru barang murid. Barang guru barang murid, barang murid bukan punya guru. Makanya kita kalah siap, kalau kalah cepat kita bisa dulu. Jadi ikhlas ngaji, kalau ikhlas dapetnya cepat, ngerti kita, itu keikhlasan. Nah makanya dikatakan sama Kiai Musonib, wa dzakaru ma qablahu, menceritakan min dzikril khos ba'dal am, menceritakan yang khusus setelah menceritakan yang umum. Menceritakan masalah fitnah agama, masjid ditutup, musola tutup, buka gitu. Fitnah agama tuh. Iya, bulanan sampai pere sih gimana? Saking ngerinya kita, bulanan sampai pere, saking ngerinya, ngeri kita. Emang kayak gitu kalau kita kebanyakan dengerin omongan orang mah ngeri jadinya. Mau kawin, banyak pot yang minta nasihat, ini banyak pot nasihat itu ngeri aja nggak jadi. Silakan kita minta pendapat, tapi yang kita pegang satu. 10 orang kita pindah pendapat, satu yang kita pegang, dan nggak goyang. Dengan pertimbangan, ya akhirnya masih tutup. Pertimbangan jelas, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Ada syifa, ada dawa. Syifaun obat, likul lidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, gitu kan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Bedanya di mana? Kalau dawaun itu ada yang kita minum, ada yang kita makan, itu namanya dawaun. Minum ini, minum itu, ini pakai itu namanya dawaun. Ini terapi kemarin, itu namanya dawaun. Tapi kalau syifaun, dari daun dia langsung nyembuhinnya. Nggak pakai minum obat, nggak pakai minum ramuan, nggak pakai yang lainnya, sembuh, itu namanya syifa. Maka selawat itu bukan selawat dawa, tapi selawat syifa. Syifa obat, dawa obat. Tapi kenapa tidak dikatakan selawat dawa? Karena kalau dawa itu ada yang kita minum. Oleh karenanya selawat syifa udah jelas itu kan. Nah inilah ternyata orang itu krisis kepercayaan gitu. lebih percaya sama media, lebih percaya sama apa kata masyarakat daripada apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah jelas walana bluwannakum bisai'in minal khauf, kami akan coba kalian dengan sesuatu dari khauf. Maju bang, garasi dingdat. Minal khauf, takut. Itu kalau udah takut penyakit itu. Bingung itu penyakit itu kalau udah bingung. Hamun, bingung. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung daripada hamun, bingung, wal hazan, bingung. Kalau hamun, bingung sama yang belum, kalau hazan, bingung sama yang udah.
bingung sama yang belum, penyakit. Bagaimana ini gua kalau bagaimana ini gua kalau bagaimana ini gua kalau ya bagaimana mulu, akhirnya depresi. Ngaji takut, ke masjid takut, kalau ke masjid jaga jarak, tapi kalau di pasar nggak jaga jarak gitu. Hamut, bingung sama yang belum. Karena kan setan itu kan dagang dua, dagangan setan dua. Alhamdulillah laku, Ustadz digunakan beli itu. Setan itu dagang dua, satu dagangan setan masa yang akan datang. Masa yang akan datang didagangin sama setan. 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, 5 bulan yang akan datang, itu diiming-iming sama setan, diinget-ingetin kita. Lu mondok salafiyah ngaji doang, mau jadi apa lu? Orang sekarang kerja di pabrik balon aja pakai ijazah. Saat itu mau kerja di pabrik balon. Tapi itu yang terjadi pemikiran masyarakat sekarang. Jadi begitu datang ke Kobong nanya, yang pertama ditanya dapat ijazah nggak kiai? Saya tanya, emang makan pakai apa? Pakai ijazah pakai mulut. Kalau masih pakai mulut, insya Allah makan walaupun nggak punya ijazah. Cecek nggak sekolah TK aja makan. Kucing anaknya 5. Nggak sekolah dia tapi makan. Ayam anaknya 12 ya, tapi makan dia. Tapi kalau kita bicara seperti itu, ya itu mungkin lain. Nah ini terjadi karena udah dicuci otak kita. Jadi bingung sama yang 5 tahun yang akan datang. Bocahnya lulus SD udah dipikirin kerja, gila nggak tuh orang? Bocah lulus SD udah dipikirin kerjanya, berarti dia udah mikirin 6 tahun yang akan datang. Bocah lulus SD jadi pikirin tuh kuliahnya, berarti udah mikirin 6 tahun yang akan datang. Bocah lulus SD jadi pikirin punya bininya. Nah kayak kalau nggak punya ijazah saja kan punya bini punya anak gimana makan. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi. Bocahnya masih SD tapi 20 tahun yang akan datang jadi pikirin. Akhirnya anak muda kawin belum, pacar aja belum, tapi jangan pikirin tak kalau punya bini bagaimana. Iya baru-baru aja kawin, pacar aja belum ada, baru-baru ada bayangan belum ada, bayangan belum ada, masih blur semua. Tapi jangan pikirin kalau punya bini berumah di mana ya. Itu berarti yang belum pasti. Tak kalau gue punya bini bagaimana kalau gue begini aja, berhenti aja deh mondok gue kerja. Itu akhirnya yang terjadi apa? Rebahan jam 10, tangan di atas jidat, mata ngeliatin plafon, pulas jam 2. Akhirnya seperti itu. Berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 2 5 jam 5 jam. Yang di otaknya itu cuma andai kata, jikalau, bila mana, misalkan, seumpama, apabila. Itu doang. Generasi khayali, generasi pelamun. Jadi setan itu nggak ngelarang kita mondoknya, cuma bilangin kalau lu mondok terus-terusan masa depan lu gimana, entar lu bakalan kawin, entar lu punya anak, lu gimana. Ya gue sih bilangin doang. Ini dikatakan ala jiwa supi sudurinas. Kita mau pergi ngaji, setan nggak ngelarang. Setan cuma bilang, lu mau kemana? Mau ngaji. Kan tetangga lu 3 hari, tetangga lu 3 hari ngaji mah ada minggu depan, 3 hari mah nggak ada. Enggak, kalau lu nggak tahlil besok ketemu tetangga lu, muka lu taruh di mana? Kan nggak ada pemikiran gini, ngaji lu kalau nggak ngaji besok ketemu guru, muka lu taruh di mana? Enggak begitu, enggak ada. Jujur aja, Kur. Iya.
Nggak ada pemikiran seperti itu. Kalau gua nggak ngaji besok ketemu guru, buka gua taruh di mana? Nggak ada. Tapi kalau buat kondangan, buat tahlilan, buat arisan, buat kumpul keluarga, itu ada otak pemikiran seperti itu. Lu gua nggak datang, besok gua ketemu dia ditanya, gimana muka gua taruh di mana? Ada. Itu mati. Itu terjadi. Mau nggak memang kita harus akui itu. Terus 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, terus pikirin sama dia. Dagangan setan itu satu. Yang kedua, dagangan setan masa yang udah lalu, namanya hazan. Setahun yang lalu, coba ngapa ya kemarin gua nggak terima lamarannya, tapi gua terima, mau gua udah jadi ustadz ini sono. tali aja gua bisa kan. Ini gua jomblo lagi. Coba tahun kemarin gua terima. Kenapa tahun kemarin gua diajak kerja nggak mau? Coba kalau udah pergi mah, udah punya handphone baru ini. Iya, buktinya punya handphone baru. Itu aja dia omongin tuh. 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang dia omongin. Akhirnya terjadi seperti tadi, rebahan jam 9, tangan di atas jidat, ngeliatin plafon, pulas jam 2 lagi aja. Nah, kenapa setan dagang 2? Supaya waktu yang sedang terjadi kita nggak pakai, supaya waktu yang sedang terjadi kita nggak gunakan. Akhirnya kosong aja tuh, kosong aja. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam kosong. Coba 5 jam dipakai baca Quran, 5 jam dipakai zikir, 5 jam dipakai ngaji, udah berapa ilmu? Ini memang kita kata setan mah surak setan. Alhamdulillah, syukur beli banyak dagangan gua. Nah, kalau misalnya kalau zaman dulu itu ada namanya kaset. Nah, kedua ada pita kaset yang belum kegulung. Pita kaset yang belum kegulung ada suaranya enggak ada juga. Maka waktu yang belum terjadi 1 tahun yang akan datang, bisa nggak kita gunain? Enggak. Bisa nggak kita pakai? Enggak. Terus pita kaset yang ada suaranya yang mana? Yang di atas, yang kegencet head. Yang kegencet head. Guru ngerti-ngertian head. Ini namanya kalau gua ngomongin head ya bingung aja lantas. Nah, misalnya kita kan dulu punya Sony gitu. Pita kaset yang bunyi yang ada suaranya itu pita kaset yang kegencet head yang di atas, ini yang bersuara. Nah, ini waktu yang sedang terjadi, waktu yang kita bisa pakai, waktu yang sekarang, waktu yang sedang terjadi, itu yang kita bisa pakai. Maka kalau kita ngaji jurmiyah, al-babul afal al-afalu salasun madin wa mudori'un wa amrun, itu ngaji tahun 90 itu. Ngaji jurmiyah ngapanya dipunkerai. Fi'il itu ada 3. Fi'il itu pekerjaan kan? Fi'il itu pekerjaan itu ada 3. Ada fi'il madi. Fi'il madi itu madala ala hadasin madoam kodo, fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang telah lalu. Nasoro sudah menolong, doroba sudah memukul, udah lalu. Yang kedua ada fi'il amr. Fi'il amr itu madala ala hadasin yakbalu alal istiqbal, pekerjaan yang menunjukkan kepada pekerjaan yang akan datang. Idrib, harus memukul engkau. Iftah, bukalah oleh engkau. Belum terjadi, cuma akan terjadi. Yang ketiga ada fi'il mudhari madala ala hadasin hal-hal wa istiqbal, yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang terjadi. Kita lihat hukumnya. Fal madi maftuhul akhiri abada. Fi'il madi hukumnya fathah selama-lamanya. Artinya waktu yang sudah lalu
nggak bisa berubah. Nasoro, doroba, pataha, alima, hasuna, hasiba, akroma, paroha, kotala, nggak bisa berubah jemaah. Nggak bisa jadi nasoru, nggak bisa nasori, nggak bisa nasoro aja udah nabi jemaah. Artinya waktu yang sudah lalu ya begitu aja udah. Lu tangisin 3 hari 3 malam, tetep pacar lu nggak balik lagi Nurdin. Iya maafni, udah itu mah maafni nggak bisa dikotak-atik. 3 hari 3 malam dia tangisin, air mata lu habis seempang grojok, tetep nggak bakalan balik lagi waktu yang udah terjadi mah. Nggak bisa jadi perawan lagi, biarin, lepaskan aja. Penderitaan yang paling menderita di antara segala penderitaan adalah ketika jiwa dan raga sudah tidak menyatu. Itu yang paling kita wiridin tuh kemarin, nggak bisa balik. Kita yasinin, nggak bisa balik. Dia apa ini udah nggak bisa balik. Maaf nih, dia maafil madi, maaf nih, nggak bisa berubah udah. Berarti yang lalu biarlah berlalu, gitu kan. Ini malah biasa, nggak usah ditangisin, sayang, cuma buang-buang air mata aja. Ini mah minum kopi encer. Kata dia, perasaan tadi gue nyeduh kopi kental, apa jadi encer? Nggak tanya air mata. Makan bekoah, perasaan gue nggak pakai sayur tapi nasi banyak bekoahnya, ternyata air mata lagi aja. Tangisin tuh 3 hari 3 malam waktu yang udah lalu, nggak balik. Lamunin tuh sehari semalam waktu yang udah lalu, nggak balik, enggak, percuma. Waktu yang udah lalu mabdi. Ya memang baik haki, dari biar diganti sama Allah yang lebih baik gitu. Amin apa? Amin apa kenceng. Lau alima maqasidal aqdar la baka bisu'id dhanni billahil aliyil azim. Kata Allah begitu. Lau alima, apabila kita tahu maqasidal aqdar, segala tujuan-tujuan takdir. Kenapa Nurdin ditakdirkan seperti ini? Kenapa Abdul Syukur ditakdirkan dari tukang burung, tukang ikan, sempolan, sampai sekarang beralih lagi. Terus maqasidal aqdar, apa aja dipegang semplak, apa aja dipegang jatuh. Lau alima maqasidal aqdar, kenapa ditinggal kawin? Kenapa ini bocah sama sekolah udah ogah aja? Kenapa ini jajan pacarnya kawin duluan? Ya Allah, perjanjian mau mondok kemari, bukan mondok kawin. Lama-lama nungguin mondok di sini, kira mau kemari, katanya udah kawin duluan. Lau alima maqasidal aqdar, kalau kita tahu tujuan takdir-takdir yang terjadi saat ini, la baka, kita akan menangis. Nangis kita. Kenapa nangisnya? Bisu idoni billah, karena kita terlalu jelek sangka sama Allah al-aliyyi al-azim. Terlalu banyak jelek sangka kita terhadap takdir yang terjadi. Nangis kita kalau kita tahu mah. Ya Allah, kenapa Nabi, anaknya, putranya yang laki meninggal masih kecil semua, ya? Ruqayyah sampai meluk Islam, Ummi Kulsum sampai meluk Islam, Zainab sampai meluk Islam, Aisyah sampai meluk Islam. Tapi kenapa yang putra, yang laki-laki meninggal masih kecil semuanya? Sayyid Ibrahim masih kecil, Sayyid Qasim pertama masih kecil, Sayyid Abdullah Thohir masih kecil. Kenapa? Protes kita, oh meninggal, oh ternyata hikmahnya, maqasidal aqdarnya. Kalau putra-putra Nabi yang laki sampai besar, sampai dewasa, nanti ketika Nabi wafat, orang-orang akan menganggap anak Nabi sebagai Nabi.
sedangkan Nabi adalah Nabi terakhir. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf jadi Nabi. Andai kata putra-putra Nabi sampai dewasa, orang akan menganggap putra Nabi sebagai Nabi. Hikmahnya, wafat masih kecil semuanya. Kenapa Bang Abdul Syukur? Gue bilang surah aja udah sedih banget nih dari dah. Belum kita surah udah ngesun loh. Kenapa Bang Nurdin dari koki internasional sampai jadi koki nasional turun, bukan naik ya mah? Jadi koki nasional sampai koki perkampungan. Oh, hikmahnya untung dia dulu berhenti jadi koki nasional internasional. Hikmahnya jadi dia saat ini bisa dikobong, saat ini dia bisa diem sama santri, saat ini dia bisa ngaji tiap waktu. Lau alima maqasidal aqdar. Kalau kita tahu segala tujuan takdir yang terjadi sama kita, la baka bisu'i doni billah, kita akan menangis karena kita terlalu buruk sangka sama Allah Ta'ala. Sedangkan Imam Ibnu Athaillah menjelaskan jelas sama si Ibnu Athaillah, dikatakan la yusakkikana ada maluku ilmau'ud, jangan pernah lagu. La yusakkikana syakka ya syukku, yusakkikana pakai nun taukid. Kalau nun taukid itu buat memperkuat. Kalau orang Betawi bilang, weh, zona tabrakan, bener dah, beneran gitu. Itu pakai ada waktu taukid namanya. Cius, cius. Itu ada waktu taukid namanya. Bang Udin gitu. Abang serius sama Neng, cius Neng, beneran. Nih buktinya, ya, ikat si cincin. Ada waktu taukid namanya. Lu mondok tong bener, mondok Pak, beneran, beneran tong, bener Pak. Buktinya, no, baju dede udah beres-beresin semuanya. Baju dede, pakaian dede udah beresin semuanya. Ada waktu taukid, la yusakkikana, jangan ragu sesungguhnya. Ada mawuqu'il mau'ud, tidak, belum terjadi apa yang dijanjikan sama Allah. Jadi jangan suka ragu terhadap janji Allah yang belum terjadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa, kami turunkan Al-Qur'an jadi obat. Dia udah baca Yasin, dia udah baca Tabarok, dia udah baca apa aja, tapi dia belum baik-baik. Nah ini namanya yusakkikana, ragu. Dia udah baca tuh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin pulan bin pulan fok gitu. Tidak baca tuh mak Bang Baihaqi. Tapi kok besar Allah, gue tegur bukan dia nyaut malah kan beludah. Ini apa yang terjadi ini? Dapat lagi baca tuh surat Yusuf, wa iskola Yusuf uli abihi ya abati ini ro'aitu ada asaro kaukaban. Dia baca, besok dia tanya lagi, bukan beludah lagi, bereak. Ya Allah ya Rabbi, katanya Allah janji udhuni astajib lakum, mintalah kalian pasti akan aku berikan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Katanya Allah janji la in syakartum la azidanakum, kalau kita bersyukur ditambahin. Gua sengaja punya duit 100.000 gua kasih anak yatim semuanya, tapi bukannya balik 1 juta, malah kan habis yang ada sampai sekarang. Bener apa kagak itu? La yusakkikana, awas, jangan ragu, jangan ragu kita. Itu baru ragunya doang udah dilarang, apalagi tadi suudon. Kenapa nggak boleh ragu? Akibatnya 2, qodhan libasi rotika, merusak mata hati kita. Mata hati kalau udah rusak udah gak enak ngapa-ngapain. Mobil udah rusak dipakainya udah gak enak,
motor udah rusak dipakai udah gak enak, badan udah sakit ngopi udah anta, ngerokok anta, semuanya anta. Biar lagi pada ngopi sudah penget nih, oh ada rasanya ya, kabur aja semuanya. Iya pengen tahu deh sekarang ngomong sembarangan. Dicuci otak kita. Oh dan rusak, kalau udah rusak udah ngapain sih, apa sih yang rusak enak dipakai? Hati kalau udah rusak, sholat udah kagak enak, ngaji udah kagak enak, baca Quran udah kagak enak. Jangan salahin yang lain, salah lu kenapa sering ragu. Wa ikhmadan liduri sarirotika, yang keduanya akan memadamkan cahaya hati kita. Cahaya mata hati padam. Kalau orang udah gelap mata hatinya, yang benar dia salahin. Tandanya orang gelap mata hati, yang benar dia salahin. Yang jauh perasaan dekat, yang dekat perasaan masih jauh. Mati lampu di rumah, tembok masih jauh, kita udah begini, perasaan dekat masih jauh banget lah. Lebaran masih Jumat lebaran, perasaan kita udah deket banget besok lebaran. Bocah lulus SD sama kawin masih tangeh banget, sama kawin masih tangeh banget dah. Tapi dia perasaannya udah besok mau kawin, makanya begitu tanya ijazahnya gimana pusat. Nah kan dia kawin punya bini punya anak, kenapa kok kerja? Nah, kalau nggak punya ijazah gimana? Bocah SD masih tangeh banget sama kawin, perasaannya udah deket. Bini baru hamil 2 bulan, perasaan 7 bulan lagi perasaan udah mau besok beranak, udah ke kemana-mana. Yang haji istri guru gimana ya? Ya nggak bini lo, bunting lu yang perutnya. Ya perasaan udah mau besok, masih jauh banget perasaan udah deket. Yang deket perasaan udah jauh, mati deket mati. Pakulu mayati koribun, jelas keterangannya. Pakulu mayati, setiap sesuatu yang akan datang, yang pasti datang, koribun itu deket namanya. Mati itu pasti datang, berarti deket. Kalau mati itu yang deket banget, perasaan masih jauh banget. Masih menegorin janda mulu. Ya ajar buat ajar sama janda. Ponakan asem banget. Janda aja. Pakul lumayati kori ama yang dekat, Jakarta kali masih jauh tembok. Udah dekat bener ngentok. Itu tandanya hati udah buta. Digelap tuh mata hatinya. Jalan tuh dia, begitu jalan nabrak bangku, bangku aja salahin. Jangan mau siapa naruh bangku sini nih, bangku jalanan, bangku udah dari dulu di situ, bangku udah dari dulu di situ bangku, tapi dia salahin. Orang ngaji santri sampai jam 10 ngaji malam-malam berisik banget, orang pada tidur pada ngapa, si ngaji mulu. Yang bener jasa lain, dama duluan orang ngaji sama dia datangnya. Ya duluan orang ngaji sama yang dia datangnya, tapi ngaji jasa lain. Orang tarhim jam 4, tarhim jam 4. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ya baca terakhir apa Jakarta? Bisik banget. Lu baru tidur, orang baru lagi nonton bola. Baru lagi nonton bola. Baru lagi nonton bola jam 4:04. Dia tidur, belum pulas. Itu takmir udah. Alhamdulillah. Dia salahin. Besok motor mau tidur. Itu orang tarhim dari dulu emang jam 4. Dari dulu. Ya salahin. Gelap berarti, mata hatinya buta. Mati berarti itu. Tuh orang bilang gitu. Terus guru caranya biar husnudon ini, biar husnudon guru caranya gimana? Biar baik sangka terus. Jangan sampai tadi kata ulama. Makanya Pak ahlullahi ta'ala sakinuna tahta majariyal aqdar. Johar Maknun bilang gitu. Fa ahlullahi ta'ala, maka orang-orang yang cinta sama Allah ta'ala, sakinuna, selalu tenang, tahta majariyal aqdar,
di bawah berjalannya takdir-takdir, tenang aja. Anten baru diajak kondangan jalan kaki, tenang dia mah. Sakinuna tahta majariyal aqdar. Karena dia cinta. Diajak kontrak enggak gede, kontrakan 2 kali 3 meter. Pernah dia risau, pernah guna-gulana? Enggak. Sakinuna tahta majariyal aqdar. Tenang aja. Nanten baru makan make garam bawang ikan asin, pernah risau, gundah, protes sama suami? Enggak. Sakinuna tahta majariyal aqdar. Nah itu Pak Ahlullah ta'ala, orang-orang yang cinta sama Allah ta'ala, mau ditakdirin apapun sakinuna. Sehingga dalam kitab Hikam dikatakan ketika satu ulama sakit di atas gunung adanya, maka ditengok sama sahabat-sahabatnya, ketika siang hari itu tubuhnya mengalirkan, meneteskan nanah sehingga dikerubutin laler. Ditengok sama sahabatnya, didoain sembuh, nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa hati saya tenang dengan seperti ini. Dan ketika malam hari dijepit badannya dengan kedua besi agar nggak rubuh badannya, disadang di belakangnya dengan sandaran besi agar dia tidak rubuh ke belakang. Dia sholat sama Allah Ta'ala, ibadah sampai pagi hari. Sakinuna tahta majariyal aqdar. Kita mah baru nggak punya rasa aja dari itu. Waduh, gimana dengan dia? Waduh, ya Allah, udah kebayang gua diplastikin gue urusannya. Itu ya Allah, orang nge-share grup lagi, nge-share-nya yang begituan lagi. Orang mati di plastik, dibungkus. Ya Allah, ya Rabbi, udah akhirnya makin risau aja, gunda gulana, gue belum kawin lagi. Bagaimana caranya? Sakinuna, selalu tenang. Coba lihat dah, orang lagi pacaran, pernah protes sama pacarnya? Enggak. Sakinuna, kenapa? Karena dia cinta. Ahlullah namanya. Kalau di Allah Ta'ala itu pernah, kalau mau protes, ya Allah ya Rabbi, mau protes itu sebenarnya kalau protes Nabi, maka Nabi sampaikan, andaikan bukan Allah yang memerintahkan aku untuk hijrah ke Madinah, aku tidak akan pernah pindah dari Mekah. Karena Nabi bilang hubbul watan satun minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Tapi kenapa Nabi tinggalkan tanah airnya menuju ke Madinah? Apa kata Rasul sampaikan? Andaikan bukan Allah yang memerintahkan, aku tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Sakinuna. Berangkat 1.700 orang dari Madinah jalan, niat umroh di Bir Ali, niat umroh jalan. Begitu sampai Mekah dicegat sama orang Quraisy di Hudaybiyah, terjadi perjanjian Hudaybiyah, harus kembali ke Madinah dan tahun depan baru boleh melaksanakan umroh. Jalan dari Madinah ke Mekah, jalan naik mobil aja 6 jam, naik mobil 6 jam, itu jalan udah lurus. Bagaimana zaman dulu? Nabi itu jalan dari Madinah bawa 1.700 orang. Begitu sampai deal, udah tinggal dikit lagi disuruh pulang. Ngambek Nabi, protes Nabi, ngedoa Nabi? Enggak. Sakinuna tahta majariyal aqdar. Pulang aja, pulang. Coba anak muda tiap bulan ngisiin paket, lebaran beliin jas hujan, mau kena, mau kerudung, udah ngiket ngelamar, udah begitu besok tinggal seminggu lagi dipulangin lamaran itu, pulangin. Maaf bang, sepertinya Neng nggak cocok sama abang, kita searah lagi, you and me. Coba dah, dukun bertindak itu. Dukun bertindak ya macam-macam. Sakitnya ya gitu. Tapi Nabi pernah protes? Enggak, jalan. Ya Allah ya Rabbi, tapi Nabi pulang aja. Sayyidina Ali yang marah, Sayyidina Utsman ceritanya mau dibunuh, dengar kabar, enggak ada yang protes.
Perjanjiannya apa? Orang Mekah yang ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah, dan orang Madinah yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Siapa yang nggak protes? Perjanjian Hudaybiyah itu, orang Mekah datang ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah, orang Madinah datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Oh iya, sahabat Nabi sakinuna tahta majaril akdar, lau alima maqasidal akdar labaka bisu idon nibillah. Apa kata Nabi? Biarin, ulang. Protes sahabat. Kenapa ya Rasul, orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan, dan kenapa orang Madinah datang ke Mekah tidak boleh harus dikembalikan? Biarkan orang Mekah datang ke Madinah dan harus dikembalikan. Sebelum dikembalikan ke Mekah, kita didik agamanya di Madinah, kita didik Islamnya, kita kuatkan imannya, dan setelah kuat kita kembalikan ke Mekah, biarkan ia dakwah di Mekah. Terus kenapa orang Madinah nggak boleh kalau dikembalikan di Mekah? Kalau orang Madinah udah ke Mekah nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Orang Madinah mau ngapain ke Mekah? Karena Rasulnya ada di Madinah, dan andaikan orang Madinah datang ke Mekah tidak dikembalikan, biarkan dia dakwah di Mekah. Baru sadar, iya ya, itu yang susah, nyari iya itu susah. Iyana wa iyaka wa iyana. Nyari kesadaran yang susah, itu yang susah. Protes Bang Nurdin waktu tinggal kawin, gerung ya, mosek jalanan, ya nggak sadar udah ke kanan sapi mosek ya. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan yang berlalu, ternyata dapat kabar bahwa terjadi perceraian karena istrinya terlalu banyak menuntut sama suami di atas yang tidak mampu oleh suami, dan istrinya terlalu banyak sering keluar. Baru, ya Allah ya Rabbi, untung gua gak jadi sama dia. Iya ya, itu yang susah. Iya ya, la baka bisu idunni billah. Orang kalau tahu tujuan takdir nangis. Maka dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rob bahasanya Robbana. Kalau Robbana itu maknanya 3. Rob itu yang ngatur. Rob itu 1 ijad, ngadain, 2 imdad, ngurusin, 3 ikdam, mentidakadakan. Itu makna Rob. Di makna Rob itu kalau artinya yang mengatur, tapi kalau maknanya al-ijad wal imdad wal ikdam. Allah yang mengadakan, Allah yang ngatur, Allah yang mentidakadakan. Maka kalimatnya Robbana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan takdir ini secara batil. Tidaklah engkau ciptakan saya sakit, itu batil. Tidaklah engkau ciptakan saya tinggal kawin, itu batil. Tidaklah engkau ciptakan terjadi anak nggak boleh sekolah, itu batil. Ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang batil. Semuanya ada hikmahnya. Oh, untung sekolah tutup jadi anak mau mondok. Coba kalau sekolah masih ramai aja, anak udah jadi cabe-cabean kali. Untung dia mau sekolah tutup jadi anak pada mondok aja. Oh, untuk kenapa ini bisa begini? Oh, untung kayak gini. Akhirnya terjadi seperti ini. Subhanaka, maha suci engkau, fakina azabannar, jagalah kami dari siksa neraka. Kenapa ada kalimat fakina azabannar? Sebab ketika terjadi kejadian kita selalu suudon sama Allah. Sebab ketika terjadi kejadian kita jelek sangka sama Allah, maka kita akhiri subhanaka fakina azabannar. Ya Allah, jaga saya dari perbuatan-perbuatan dari api neraka. Itu tadi itu. Kok ada yang tadi? Lau alima maqasidal akbar.
untung sakit, kalau nggak sakit ya Allah kudu syukur. Diusir sama bininya. Tanggal 1 habis gajian, tanggal 2 bininya senyum, murah, bang mau ngopi, nawarin, senyum. Tanggal 10 ngopi, nggak ada senyumnya, abangnya hilang. Ngopi gitu dah udah. Tanggal 2 sampai tanggal 9 bang mau ngopi. Tanggal 10 ngopi. Tanggal 17 enggak nanyain. Lakinya yang nanyain, ada kopi neng. Kopi dari mana? Beli kagak apa kagak nanyain kopi. Orang beli baru nanyain gitu. Yang biasa dikobong beli kagak apa kagak nanya kopi gitu. Iya kebiasaan dikobong kata bininya, maka kebiasaan dikobong beli kagak apa kagak bawa kagak, kalau kok kobong jadi kopi. Enggak, itu lagi cerita orang tuh. Di sini semua orangnya. Tanggal 20 untung sakit lakinya. Untung lakinya sakit tanggal 20 sakit. Ya Allah ya Rabbi, begitu sakit minum teh diseduhin, disuapin, bubur disuapin, mau ke kamar mandi dituntut, bye-bye bang. Iya, pelan-pelan. Iya. Mau tidur pijitin, ya Allah, untung sakit lah gitu. Ya kalau yang nggak sakit. Tanggal 21 parah jadinya. Ada ayam main ke rumah, ayam, main rumah mulu. Aku makan nyari keluar, aku nyari makan keluar sekali, mana kayak pergi. Ya ngomong sama ayam, mukanya ke lakinya bilang. Untung sakit, untung. Ih ya Allah ya Rabbi, maqasidal aqdar namanya tuh, tujuan-tujuan takdir kalau kita baca ya Allah. Kita baca ada yang udah dah. Kenapa dulu gitu ya? Oh, kenapa dulu gitu ya? Oh, kenapa gitu? Oh, jadi jadi iya ini tuh susah. Kalau udah begitu udah enak tuh berarti. Iya nak. Temen pasir langsung gitu. Udah ketemu udah belum pasir masuk yang menunjukkan kepada mutakalim wahdah, udah enak tuh. Iya dan namanya udah ketemu. Terus kita jalanin terus. Jadi setan dagang dua. Bapak itu jangan terlalu, bukannya berarti nggak boleh mikirin tahun depan dong guru. Bukan nggak boleh, silakan memikirkan cita-cita. Ulul himmati satrum minal iman. Tingginya cita-cita itu sebagian daripada iman. Kun himmatuka fis-suraya, gantungkan cita-citamu di atas bintang seroja, karena cita-cita bintang seroja itu bintang paling tinggi. Ketika kita punya cita-cita jadi presiden, oke lah presiden nggak jadi, minimal gubernur ya jadi. Ketika dia cita-cita jadi gubernur nggak jadi, camat mah jadi. Makanya taruh paling tinggi cita-citanya. Jangan punya cita-cita jadi gubernur, camat, insya Allah lurah mah jadi. Walaupun dia nggak jadi camat, punya cita-cita jadi lurah, dia nggak jadi lurah, RT RW nggak jadi. Tapi kalau punya cita-cita jadi RT, dia nggak jadi RT, paling jadi hansip doang. Ya kalau kata rendah cita-citanya buat turun itu habis, buat turunnya habis gitu. Kalau orang punya cita-cita bulan puasa ini gua harus dapat 5 khataman, oke aja nggak dapat 5, tapi 3 pasti dapat. Nah kalau orang punya cita-cita pengen 3 kali hatam, 1 mah 2 pasti dapat. Nah permasalahannya kalau orang punya cita-cita gua bulan puasa ini harus hatam sekali, ya kayaknya saya nggak yakin hatam dah. Mentok udah mentok. Nah, cita-cita harus tinggi, kudu husnudon. Ini caranya bagaimana guru biar husnudon, biar baik sangka sama Allah Ta'ala. Ilam tusindonaka bisipati, andaikan kau tidak bisa baik sangka dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Kita tidak bisa baik sangka dengan sifat Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Kita tidak bisa baik sangka dengan Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki.
kita tidak bisa baik sangka dengan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih Sayang, maka berbaik sangkalah dengan apa yang sudah terjadi kepada engkau. Selama 30 tahun kita pernah nggak pernah makan? Enggak. Ya itu aja pikirin. Selama 30 tahun pernah nggak kita pernah minum? Enggak. Selama 30 tahun banyakan yang udah dikasih apa yang belum? Banyakan sehat apa sakit? Banyakan punya duit apa enggak? Banyakan ketawa apa banyakan nangis? Banyakan sehat apa banyakan sakit? Itu pikirin. Nah ketika terjadi sesuatu apa akibatnya setelah itu? Itu pikirin. Biar kita bisa husnudon sama Allah Ta'ala. Emang belum kenal di orangnya? Belum guru. Terus gimana? Aku ragu aja nih. Ya pegangan tiang din. Yaudah, ente belum tahu sifat-sifatnya? Belum. Cuma dibagi apa aja? Apa aja udah dibagi. Handphone udah dibeliin, sarung yang 3 merek udah dibeliin. BHS bukan HMM. Iya 3 merek. Bukan BHM ya HMM. Terus apa aja? Lu minta? Enggak. Kalau lu minta, itu lu nggak minta dibagi deh. Lu nggak minta anu dibagi, lu nggak minta anu dibagi. Itu namanya lu harus baik sangka dengan apa yang dia telah berikan. Kita nggak pernah minta sama Allah tapi dibagi. Nggak pernah kita minta ngedoa jujur aja, jujur aja kita belum pernah ngedoa gini. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Detakkanlah jantung hamba ya Allah setiap detik, setiap saat agar hamba bisa hidup dan menyembah kepadamu. Pernah nggak kita minta supaya jantung kita berdetak tiap detik? Nggak pernah. Padahal itu sumber kehidupan. Pernah nggak kita minta gini? Ya Allah, keluar masukkanlah napas hamba setiap detik, setiap saat agar hamba bisa taat kepadamu. Pernah nggak? Enggak. Rata-rata kita bawa-bawa apa? Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba ya Allah agar hamba bisa taat kepadamu. Bohong. Udah kalau nggak dikasih rezeki dia tetap hidup, tapi kalau jantungnya nggak berdetak mati, napasnya nggak keluar masuk mati. Kenapa itu jangan minta? Dan itu nggak diminta tapi dibagi sama Allah terus-terusan. Imdad namanya. Itu kita harus jadikan buat pemikiran biar bisa husnuzon sama Allah Ta'ala. Biar bisa husnuzon sama Allah Ta'ala. Kata Bokir apa mertuanya? Dasar mertua kurang ajar kita. Lalu jadi mantu brengsek. Lu semenjak punya mantu, lu dulu gua punya mantu anam ta'alaihim. Kita enak aja lu semenjak punya mantu lu miara menanam pare kayak semua ya nih. Saya kurang bagaimana Pak sama Bapak, daging apa nyengser saya bawain lah, kapan dah itu buntut nyengser saya bawa. Bapak nggak minta cucu saya bikinin, ngumpet saya belain. Coba kalau ketahuan orang aja nah gitu. Lah ini kan namanya kita berpikir ya. Iya gitu, kita biar bisa husnudon sama Allah Ta'ala. Ingat yang udah dikasih yang baik-baik sama Allah, yang tidak pernah kita minta. Nggak pernah itu kita minta napas kita keluar masuk, nggak pernah kita minta supaya kita bisa jantung kita berdetak tiap detik, tapi itu dibagi sama Allah. Emang Allah masih kurang apa lagi sama lo? Lu mau minta apa emang? Minta rizki. Emang selama ini lu nggak makan? Ya makan. Ya udah itu udah dibagi, lu nggak minta. Mau minta apa coba lu? Minta biar tenang guru pikiran. Selama ini lu emang nggak bisa tidur, pulas banget. Itu berarti tenang. Orang nggak tenang nggak bisa tidur, lu makan pelor. Ngajakin dong nonton bola gitu udah mulai pulas aja. Brengsek banget. Berarti lu tenang kalau bisa tidur, sambil coba tuh tenang coba. Ya karena tenang. Siti Aisyah, kita baca kisah Siti Aisyah, masalah hadis ifki, hadis bohong. Siti Aisyah dituduh zina. Apa yang terjadi? Ketika Siti Aisyah keluar tanduk pengen pipis, begitu
begitu balik pipis di tanduknya, ternyata sampai tanduk ingat kalungnya jatuh. Keluar lagi Siti Aisyah, tampak ngomong sama tentara ngerasa Siti Aisyah udah masuk, digotong tanduk. Karena Siti Aisyah itu kurus, maka nggak ada perbedaan antara ada dan tidak ada, di bawah aja. Ternyata Siti Aisyah masih di situ nyari kalung jatuh. Begitu keliling balik lagi ke tempat tentara udah nggak ada, udah pergi semuanya. Siti Aisyah nungguin tim penyisir belakangan. Apa yang terjadi? Siti Aisyah saking tenangnya Siti Aisyah tidur di situ, tidur sendirian, tidur Siti Aisyah. Berarti kan tenang, jiwanya tenang, nggak ada takut sama apa, nggak takut sama apa, maka bisa tertidur Siti Aisyah. Orang kalau nggak tenang nggak bisa tidur. Nah besok mau kawin, mana sarung belum punya, mana ini badan panas nggak turun-turun, ngopi nggak ada rasa, ngerokok juga sama. Lo ngerokok beli apa dibagi? Beli, pantas nggak ada rasa juga. Coba nol gua gini, ya ini berasa guru. Jadi udah nggak tenang. Coba kira-kira orang tuh panas 3 hari nggak turun-turun, terus penciuman nggak baik, bisa tidur tenang aja? Bisa tidur nggak bakalan. Kenapa? Karena nggak tenang. Nah sekarang gue tanya, lu minta tenang sama Allah, banyakan tidur banyakan melek, berarti kan ketika lu bisa tidur udah tenang. Mau minta apa lagi coba? Mau minta umur panjang guru? Emang lu ngedoa udah mati? Masih hidup si guru itu berarti masih ada umur. Apa yang kita minta? Belum kita minta udah dibagi sama Allah. Cuma kita terlalu jelek sangka sama Allah. Gara-gara minta pengen punya motor Mio doang, pengen punya PCX hitam, ngedoa nggak dapet, jelek sangka aja sama Allah. Gara-gara itu doang, yang lain hilang tuh. Yang lain ya udah dibagi rumah sama Allah, udah dibagi sehat sama Allah, udah dibagi hidup 40 tahun sama Allah, lupa. Gara-gara minta PCX, arisan minta kocok duluan, terus nggak dikeluarin, aja kesel banget, kesel sama orang-orang. Gara-gara itu tuh nikmat-nikmat hilang semuanya. Allahu Akbar. Lalu nggak mikirin yang dibagi sama Allah, tapi yang belum aja dipikirin, akhirnya jelek sangka sama Allah Ta'ala. Makanya harus baik sangka sama Allah. Kenapa ada kayak gini? Ya baik sangka aja sama Allah. Ada kasus COVID nggak bisa habis, baik sangka aja sama Allah. Baik sangka, ntar kita akhirnya dapat pahala 2, pahala baik sangka dan tenang. Yang susah itu tenang. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu husnuzon, yang selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat, baik kurang sehat zahir maupun batin keluarga kita, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama air yang ada di depan, mudah-mudahan jadi syifaa'un min kulli da'in, jadi obat dari setiap penyakit, wa muniron li kulli qalbin ghafilin, jadi cahaya bagi setiap hati yang gelap, wa nasatan li kulli badanin kasirin, jadi penyemangat dari badan yang malas. Awala hadi ini awala kunatin salihan asaluka lijabah al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim